kita tahu Raja kita Raja yang hebat, amin. Yesus kita mulia. Come on church. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan sama-sama. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Say, whoa. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Come on, katakan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. For Jesus, whoa, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Kau berikan tepuk tangan kita buat Tuhan kita di atas kepala saudara. Raja kita Raja yang hebat, Dia Allah yang mulia, amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Kau menyatakan kebaikan-Mu. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Bapa. Thank you Jesus. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. For the things He's done. Come on church. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. Say, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. 1, 2, 3, say, whoa. Oh
Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah semua yang bernafas kan memuji-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Come on church.
Terima kasih Tuhan, benar Bapa hanya Engkau yang layak ditinggikan di atas segala-galanya. Namamu berkuasa, baik di bumi maupun di surga Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pengorbanan-Mu buat setiap kami. Thank you Jesus. We open our heart. We welcome you in this place. Church, kita akan belajar satu lagu baru. Lagu ini menyatakan betapa besar kasih Tuhan buat kita. Mari kita declare lagu ini sama-sama. Thank you for your love, oh God. Thank you for your grace. I can be real with you. Say anything and not be afraid. You made me and you like what you made. You made me and you don't make mistakes. I can be real with you. You take me just as I am. You choose me all over again. I am the one you love. I am the one you love. I don't have to prove anything. There's a room at your table from me. I am the one you love. I am the one you love. It's me, it's me. It's me, the real me. This is the real me, Jesus. Let's sing together. I know you're proud of me. Even though I don't deserve it sometimes. No, I'm not a perfect child, but I still make my Father smile. I know you're proud of me. You take me just as I am. You choose me all over again. I am the one you love. I am the one you love. I don't have to prove anything. There's a room at your table for me. I am the one you love. I am the one you love. You take me just as I am. You choose me all over again. I am the one you love. I am the one you love. I don't have to prove anything. There's a room at your table for me. I am the one you love. I am the one you love. It's me, really. It's me, Jesus. Oh, this is the real me. Oh God, your love never fails. Your love never fails. Come on, declare this song. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Oh yes, you are. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Oh, your love never fails. Your love never
never fails. Your love 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 never fails. You take me just as I am. You choose me all over again. I am the one you love. I am the one you love. I don't have to prove anything. That's room at your table for me. This is our voices for I am you, the Jesus. one you love. I am the one you love. You take me just as I am. You choose me all over again. I am the one you love. I am the one you love. I don't have to prove anything. There's a room at your table for me. I am the one you love. I am the one you love. I'm the one you love. I am the one you love. I am the one you love. I'm the one you love. I am the one you love. Jesus, I feel the love of God. Thank you, Jesus. I am the one you love. I'm the one you love. I'm the one you love. Jesus. Yes, you are so good. You are so good to me. Thank you, Jesus. Shikarararabaya rarabaya se. Shiararabatakaya rarabaya shandararabaya se. We want to feel your love more and more in this place, oh God. We want to feel you more and more in this place. Yesaya 54 ayat 10 berkata, sekalipun gunung bergoncang, bukit-bukit berpindah, tapi janji Tuhan tidak pernah habis buat kita. Perdamaian akan cinta Tuhan buat anak-anaknya tidak pernah goyah. Thank you for your love, oh God. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini, menjamah setiap hati umat-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu menyembuhkan, kasih-Mu memberikan kekuatan. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan ada kemenangan. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We want to take this moment to praise you, to worship you. Oh, thank you, Holy Spirit. Oh, thank you, Holy Spirit. Yes, God. Holy Spirit, fill this place. Fill our heart. Hadirat-Mu mengubahkan setiap kami, Tuhan. Hadirat-Mu menyembuhkan hati kami, memulihkan kami. Hanya dalam hadirat-Mu kami rasakan ketenangan. Hanya dalam hadirat-Mu kami rasakan terobosan, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Thank you for the love. Thank you for the love, Jesus. I'm the one that you love. Yes, Jesus. Oh, Shira papa 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 takaya rarabaya se. Shira rarabaya shanda kararabaya se. Jesus, Jesus. Oh, it's me, it's me, it's me. It's me, the real me. Oh, it's me, it's me, it's me. It's me, it's me.
Oh ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami Tuhan pada pagi hari ini. Memberikan kami kesempatan untuk datang ke di sini Tuhan, menyembah Engkau, bersekutu bersama Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Dan benar-benar menikmati kasih-Mu Tuhan. Dan menikmati damai-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu yang tidak kami bisa hitung satu persatu karena terlalu banyak dalam hidup kami Tuhan. Di mana kami diproses untuk menjadi semakin lebih baik dan semakin lebih baik. Hari demi hari Tuhan Engkau memberikan kami, membawa kami ke jalan yang lebih baik Tuhan, menuju dengan tujuan-Mu Tuhan. Engkau tidak mau lihat kami seperti kami hanya begini saja Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang sempurna. Engkau memberikan kami sifat yang sempurna Tuhan, supaya kami hari demi hari mau menjadi lebih baik Tuhan. Dan kami Tuhan berterima kasih Tuhan karena kami punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Yang benar-benar sayang kepada kami. Seperti kami sebagai orang tua yang sayang kepada anaknya. Yang mau memberikan mereka supaya mereka bertumbuh. Menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang berguna. Menjadi orang yang sukses Tuhan. Kami tahu Tuhan mau kami sukses. Kami tahu Tuhan mau kami bahagia. Kami tahu juga Tuhan mau kami hidup dengan sehat, hidup dengan senang Tuhan dan dapat memberkati orang lain Tuhan. Dan dengan dari hidup kami Tuhan, kami menjadi saksi untuk Engkau Tuhan. Supaya orang lain bisa lihat Tuhan. Tuhan itu sayang kepada manusia, kepada kita Tuhan. Dan dengan percaya kepada Tuhan Yesus kami dapat selamat Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan jalan itu 2000 tahun lalu ketika Dia mati di kayu salib. Kami sangat bersyukur Tuhan. Tidak ada Engkau, tidak ada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Luar biasa Engkau Tuhan. Tuhan pagi hari ini kami berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Hadirat-Mu hadir di sini Tuhan. Memberkati kami, pastor dan Kak Nancy yang akan memberikan khotbah Tuhan. Engkau memberikan dia hati yang tulus dari Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui dia Tuhan. Hikmat kebijaksanaan-Mu ada pada dia Tuhan. Dan bagi kami yang menerima message-Mu ini Tuhan, kiranya kami diberikan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka supaya kami dapat mendengarkan dan menjalankan apapun yang menjadi pesan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Service yang pada pagi hari ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Wow, luar biasa. Maaf ya, kaki saya agak gemeter karena walaupun sudah berkali-kali di sini, tetap aja gemeter dan sakit perut. Berikan saya waktu ya, sambil bicara-bicara supaya menenangkan diri ya. Oke, pertama-tama aku mau persilakan jemaat duduk, terima kasih. Wah guys, siapa yang terberkati pada pagi hari ini dari praise and worship tadi? Saya loh, wah luar biasa pada pagi hari ini, amin. Nyanyian itu benar-benar itu adalah doa ya. Maksudnya di depan sini kita walaupun bernyanyi kita itu mendoakan itu. Apa yang kita nyanyikan itu kita aminkan gitu loh. Jadi saya mau memberikan apresiasi kepada praise and worship team. You guys, thank you. You guys rock. Dan bagi teman-teman yang support di depan, bagi yang di depan, bagi yang di belakang, bagi yang di atas, depan belakang semua area. Kami mau memberikan apresiasi juga. Kalian luar biasa. Thank you guys. Thank you guys. Ya. Oke. Tidak panjang lebar ya. Ya, jadi informasi di GKS Balikpapan. Saya mau mengajak semua jemaat yang ada di sini kalau bisa kita itu tertanam dalam home. Home itu adalah house of maturity and evangelism. Nah, artinya sendiri kan itu adalah rumah di mana kita bisa menginjilkan dan bertumbuh gitu loh. Jadi di sanalah kita bisa menginjil dan kita bisa bertumbuh sama-sama gitu. Dan di dalam klub yang lebih kelompok yang lebih kecil, kita bisa saling menguatkan, lebih intim dan kita dapat membangun relasi. Oke, home di GKS itu ada home single dan family setiap hari Rabu sampai hari Jumat jam 7 WITA. 19 WITA ya. Nah, sedangkan home Star G
itu adalah hari Sabtu. Itu untuk anak-anak muda seperti saya gitu. Jadi biasanya saya hari Sabtu begitu, oke? Yang merasa muda silahkan. Sama yang home campus hari Minggu jam 7 malam. Oke. Berikutnya, informasi berikutnya adalah ibadah Aero Kids. Itu diadakan setiap hari Minggu. Bukan setiap hari, sorry ya. Setiap hari Minggu 10.30 di atas di mezanin. Nah ini anak-anak ini kita dijadikan panah supaya lebih tajam gitu ya. Jadi kalau yang punya anak-anak silakan dibawa ke atas. Oke. Man and woman relationship juga ada hari Selasa tanggal 10. Man and woman ya. Tanggal 10 sampai 31 Mei via Zoom jam 19.30. Ini untuk yang masih single maupun yang masih pacaran, bagaimana berpacaran yang rohani. Oke. Nah, aku mau membagikan ayat renungan pada pagi hari ini. Pada bahasa Inggrisnya Roma 9:15 ayat 5 NIV. May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had. Nah ini Rasul Paulus lagi mau bilang bahwa Tuhan itu yang memberikan kita endurance dan encouragement itu supaya kita itu mempunyai attitude itu ketekunan, sikap kita terhadap sesama umat itu sama seperti Tuhan sama kita gitu. Jadi kita itu benar-benar endure, membangun hubungan yang baik terhadap sesama karena Tuhan terlebih dahulu memberikan kita hubungan itu gitu. Nah, supaya apa? Sehingga dan ayat berikutnya di terjemahan terjemahan barunya itu, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa kita Yesus Kristus gitu. Jadi itu menurut saya sangat penting di dalam gereja ini ya. Oke, untuk persembahan ada di kotak bagian belakang, nanti akan ada mingle time 2 menit. Di sana saudara-saudari bisa memberikan persembahan di belakang. Ayo kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Oke, mari kita angkat envelope-nya. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Engkau memberkati kami, mencukupkan kami sampai pada hari ini. Hari demi hari Tuhan tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Dalam hidup kami apapun yang kami butuhkan Engkau berikan Tuhan. Walau terlalu banyak Tuhan bukti-bukti yang telah Engkau berikan Tuhan dalam hidup kami. Di mana Engkau melebihkan kami bahkan hari demi hari Tuhan untuk berkat dalam hidup kami Tuhan. Tuhan kini kami mau mengembalikan sedikit dari apa yang milik kami Tuhan menjadi persembahan bagi kami untuk tempat ini Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hati-Mu Tuhan dan dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami ini Tuhan dan biarlah persembahan ini dapat mengganda-gandakan, dapat membuahkan hasil yang lebih besar lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Karena Dia sungguh Allah yang dahsyat, tidak yang mustahil bagi Dia, amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah Tuhan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu,
ada yang mustahil bagimu. Kuasamu, katakan kuatkanku, kuatkanku. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Jesus, thank you Lord. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang terus ada di dalam Engkau Tuhan. Terus bertumbuh, terus dibangun di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami tumbuh jadi anak-anak-Mu Tuhan yang setia di dalam Engkau Tuhan, di dalam panggilan-Mu ya Bapa. Thank you Jesus. Makasih Tuhan, pagi hari ini kami semua boleh berkumpul di sini semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, berbicaralah bagi kami masing-masing ya Bapa. Pagi hari ini biarlah hati kami menjadi hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Haus dan lapar akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kami untuk fokus kepada Engkau ya Bapa, mendengarkan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan mau ngomong sesuatu bagi setiap kami Tuhan. Setiap kami, setiap pribadi tidak ada yang terlewatkan. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Sembunyikan anak-Mu ya Bapa, di balik salib-Mu ya Bapa, biarlah hanya Engkau yang terlihat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Thank you Praise and Worship Team. Shalom, selamat pagi, silakan duduk. Senang bisa bertemu lagi pagi hari ini di rumah ini, di gereja. Dari pagi saat Praise Sunday Prayer tadi, saya sangat diberkati dengan doanya Thomas ya. Benar-benar di situ saya merasa bahwa bukan karena kita harus ada di gereja ini, tapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga langkah kaki kita dituntun Tuhan untuk ada dalam gereja ini. Untuk pagi hari ini kita sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita sama-sama diperlengkapi dalam firman Tuhan. Jadi bukan karena kita harus ada di sini, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Beberapa minggu ini saya diberkati dengan begitu banyak kebaikan Tuhan. Dan selalu dalam doa kami dengan suami, selalu kami berkata kebaikan demi kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan. Rasanya hidup kami dipenuhi oleh kebaikan Tuhan, dipenuhi oleh kemurahan Tuhan. Minggu lalu suami saya bagikan Roma 8 ayat 28. Memang Tuhan membuat segala sesuatu untuk kebaikan kita gitu. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu mengikuti kita. Kita bisa sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa melewati pandemi dan berdoa semoga dalam waktu dekat pandemi ini menjadi endemi dan kita semua survive ya, kita semua sehat, kita semua bisa bertahan sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya, beberapa minggu ini di bulan Mei kita belajar tentang rooted, tentang berakar di dalam Tuhan. Kalau saya yakin sama seperti saya, Anda juga sudah hafal Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, saya bacakan lagi ya, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia,
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dari apa yang saya dapatkan secara pribadi dari message yang dibagikan oleh Evangelis Andri, oleh Pastor Daniel, kemudian Pastor Raymond, yang saya dapatkan adalah the first how to live in a Christianity is to be rooted in Him. Jadi first thing first, hal yang pertama kalau kita hidup sebagai orang Kristen adalah berakar dalam Tuhan. Setelah kita berakar, kita dibangun. We build in Him. Hidup kita itu dibangun dalam Dia. Dan sebagai hasilnya, our faith, iman kita akan bertumbuh dengan kuat. Dan hidup kita akan overflow dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita mau hidup yang penuh dengan ucapan syukur, first thing first, hal yang pertama adalah berakarlah dalam Tuhan. Sehingga kita boleh bertumbuh kuat. Apapun yang menghadang kita, badai apapun, musim apapun, itu gak akan menggoyahkan kita karena kita ini kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi the deeper our root, the stronger we are standing. Semakin kuat dan dalam akar itu, semakin kuatlah kita bisa berdiri. Saya jadi ngerti kenapa pohon pepaya di belakang rumah saya tumbang. Jadi 4 tahun lalu saat saya pindah di rumah yang kami tempati sekarang ini, di belakang rumah itu ada pohon pepaya yang tinggi dan buahnya banyak banget. Dan saya baru pindah di situ, saya diberkati dengan pohon pepaya yang buahnya banyak banget. Saya tinggal nunggu mateng dan memetiknya gitu. Kemudian hanya beberapa minggu lah setelah itu pohon pepaya buahnya banyak banget. Sampai saya tuh berpikir, ini batangnya kecil banget tapi buahnya banyak banget ya. Ini apa kuat? Saya dalam hati begitu, apa kuat ya ini ya? Gak berapa lama, beberapa minggu setelah itu, seminggu mungkin ya. Hanya angin sepoi-sepoi di belakang gitu, saya lagi nikmatin. Tiba-tiba bruk, jatuh, tumbang. Jadi itu buah-buah pohon pepaya yang masih hijau-hijau, masih mengkal lah, belum mateng, jatuh semua berserakan. Dan saya iseng nyoba untuk kupas, aduh asli pahit banget, gak enak banget. Kalau orang Manado kan suka ya gohu. Gohu itu pepaya mengkal ya, bahkan pepaya yang belum mengkal pun bisa gitu. Tapi pada saat saya belah buah itu rasanya gak enak banget. Gak bisa banget untuk dibikin gohu, Pak. Itu gak bisa. Itu kejadian sudah lama ya, 4 tahun lalu. Dan saya baru menyadari kenapa pohon itu tumbang setelah kita belajar tentang rooted ini. Ternyata akarnya tuh gak kuat. Dan dia ditanam di dasar yang tidak teguh. Karena tanah itu tanah pasir. Dia bisa tumbuh, ada buah. Tapi kena angin sepoi-sepoi dikit langsung tumbang gitu. Jadi saya berpikir begini, kadang-kadang kita melihat pohon gitu. Mungkin hidup kita juga gitu ya. Kita berbuah, mungkin banyak berkat dalam hidup kita gitu. Tapi saat akar kita nggak kuat, berkat itu justru menjadi petaka buat hidup kita. Berkat itu justru menumbangkan hidup kita, mematahkan kita. Jadi kadang-kadang jangan melihat berkat sesuatu yang ya pasti berkat baik ya. Namun kalau kita punya dasar yang teguh, akar yang kuat, berkat itu menjadi sesuatu yang baik buat kita dan bisa memberkati orang lain. Tapi kalau kita tidak punya dasar yang teguh, akar kita nggak kuat, berkat itu malah menjadi celaka buat hidup kita. Malah nggak bisa jadi berkat buat hidup kita. Kayak pepaya itu rasanya hancur banget gitu. Nggak bisa dimakan, nggak bisa dinikmati gitu. Walaupun terlihatnya bagus. Ya, intermezzo tentang pohon pepaya.
Ya, jadi saya ini suka banget dengan tanaman. Dan tanaman itu justru dari tanaman saya belajar banyak tentang kehidupan. Jadi pada saat menanam benih baru, saat nanam benih ya, yang paling ditunggu adalah benih itu mengeluarkan akar. Untuk dia masuk ke dalam tanah ya. Jadi rasanya sukacita sekali melihat akar kehidupan dari benih ini mulai muncul. Saya terbayang gimana Tuhan kita ya, saat Tuhan Yesus melihat kita mulai berakar di dalamnya. Sukacitanya luar biasa ya. Bagaimana sukacitanya Tuhan melihat kita berakar, hidup kita berakar di dalam Dia. Karena tahu pada saat berakar, disitulah dimulai kehidupan. Dan semakin akar itu kuat, semakin kuatlah itu kehidupan. Ya, dari banyak hal yang kita pelajari beberapa minggu ini dari pastor dan evangelis, pada kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari angle yang berbeda. Jadi saya mau share nih, dari apa yang keluarga saya alami di awal bulan Mei ini. Ya, pada tanggal 1 Mei 2022, papa kami tercinta, papa mertua saya, ayah dari suami saya, meninggal dunia dan kembali ke rumah Tuhan, rumah Bapa di surga. Papa kami ini sakitnya udah cukup lama dan di akhir April 2022 kondisi almarhum memang sudah sangat menurun. Jadi kami berencana untuk pulang pada saat itu di akhir April atau ya kami berencana pulang di akhir April. Cuma pada saat itu struggle adalah susah cari tiket karena saat itu adalah mudik dan arus mudik itu luar biasa karena udah 2 tahun yang kita nggak bisa mudik. Luar biasanya cari tiket pada saat itu. Tapi puji Tuhan kami dapat tanggal 1 Mei. Namun tanggal 2 Mei. Namun pada tanggal 1 Mei malam pada saat saudara kita sedang merayakan hari raya, tepat jam 7, papa kami dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Kami sempat kami sempat video call gitu, jadi kami video call terus dan kami sempat melihat saat-saat terakhir papa. Ya, yang kami rasakan adalah ya sedih, berduka pasti, tapi kami ada sukacita yang luar biasa karena kami tahu papa sudah di rumah Tuhan. Ya, oke, saya lanjut. Saat menerima masa berduka ini, saat melewati masa berduka ini, yang mau saya saksikan adalah begitu luar biasanya dukungan keluarga rohani kami di gereja ini. Dari keluarga home kami, dari pemimpin kami, dari ministry kami, begitu luar biasanya dukungan dan perhatian yang kami terima pada saat masa berduka ini. Kasih yang luar biasa yang kami terima diterjemahkan dalam bentuk perhatian dan pertolongan yang luar biasa. Sejak kami berangkat dari Balikpapan sampai kami kembali ke Balikpapan, pertolongan, perhatian, dukungan itu terus mengalir sampai kami ke Balikpapan kembali. Bahkan ada satu hal yang luar biasa bagi saya mau cerita. Saat kami transit di Jakarta, jadi kami dapat tiket pagi dari Balikpapan, transit di Jakarta karena kami akan memakai kereta api ya. Itu nunggu di Gambir sekitar 8 jam gitu. Ya, udah lama banget gitu saya nggak ngelewatin Gambir, tapi puji Tuhan di sana banyak makanan, jadi saya aman gitu. Jadi di situ kami nunggu 8 jam dan ya lumayan lama banget, tapi karena saat itu tiket kereta api juga susah dan puji Tuhan itu mujizat kami bisa dapat 2 seat untuk ke Cilacap gitu. Orang tua kami di Cilacap. Kemudian pada saat sedang menunggu 8 jam itu malam tiket kereta api malam, ada keluarga home kami, keluarga Komsel ya, di GKS Balikpapan Komsel disebut home.
keluarga home kami yang udah lama, yang sudah pindah ke Jakarta, nyamperin kami di Gambir ya. Dia nyamperin dan dia bawa donat. Ini donat ini adalah donat yang saya pengen banget kalau saya ke Jakarta gitu. Dan dia inget tuh luar biasa banget sih, I feel love gitu ya. Dia bawain donat gitu, hanya sekotak donat gitu tapi itu means a lot for us gitu. Pada saat, jadi kami bisa makan donat sambil menunggu gitu. Setelah dia pulang, datang lagi paket. Kebayang gak sih, kami tuh lagi di Gambir, kami bukan di rumah gitu ya. Ini tiba-tiba datang paket ke Gambir, jadi berasa kami tuh lagi nginep di Gambir gitu. Datang paket satu kantongan besar yang isinya adalah segala kebutuhan perintilan yang kami butuhkan untuk perjalanan kami, yang gak kepikiran untuk dibawa. Jadi kayak vitamin C, hand sanitizer, semprotan sanitizer, kemudian tisu basah, sampai sikat gigi dan odol. Itu ada dalam kantongan itu. Saya ngelihat luar biasa banget. Dan memang saya nggak bawa semua itu. Karena malam-malam itu buru-buru packing dan segala macam. Jadi udah nggak kepikiran. Dan baru teringat di pesawat, ya ampun aku lupa bawa sikat gigi, ini gimana nih. Gak apa-apa lah, beli nanti di Cilacap gitu kan. Puji Tuhan banget dia ngasih sikat gigi dan odol. Karena ternyata di Cilacap itu minimarket bukanya jam 9, sedangkan kita nyampe subuh di sana. Kebayang dong masa kita nggak sikat gigi. Jadi puji Tuhan banget, maksudnya hal-hal kecil yang seperti itu tuh berarti banget. Ya, yang mau saya saksikan di sini adalah dari pengalaman ini again and again hati saya overwhelmed, penuh dengan ucapan syukur ya. Saya sungguh bersyukur saya dan keluarga ada dalam komunitas keluarga rohani. Saya sungguh bersyukur saya dan keluarga bertumbuh di rumah rohani ini. Sesuatu yang mungkin bagi orang lain biasa aja, tapi bagi kami peran keluarga rohani begitu luar biasa dalam hidup kami. Tempat di mana kami tertanam, tempat di mana kami berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan adalah di dalam rumah rohani ini. Fungsi akar adalah sebagai support ya, untuk suatu tanaman bisa bertumbuh kuat. Itulah komunitas keluarga rohani sebagai support sistem kita. Kita dapat bertumbuh dengan kuat menghadapi segala musim dalam hidup kita kalau kita punya support system yang kuat juga. Kalau saudara pernah dengar istilah rooting for you. Hey, semangat, I'm rooting for you. Kalau pernah dengar istilah itu, biasanya itu dipakai untuk memberikan semangat, untuk memberikan support atau dukungan untuk seseorang atau sebuah tim yang sedang menghadapi masa sulit atau sedang dalam pertandingan. Rooting for you menjadi judul sermon saya pagi hari ini. Pada saat saya baca istilah rooting for you, di situ saya berpikir, benar juga ya. Benar-benar orang yang mensupport kita, keluarga yang mensupport kita adalah akar kita yang kuat, yang menjadi support system kita supaya kita menjadi kuat. Apapun yang kita sedang hadapi, kita tetap kuat karena tahu ada akar. Karena kita tahu ada orang-orang yang mendukung kita. Nah, kita bisa lihat definisi dari root for ya. Definisinya, definition of root for, to express or show support for a person, a team, dan lain-lain, to hope for the success of someone or something. Jadi rooting for you atau root for atau support adalah yang diberikan
dari seseorang atau sekelompok orang pada kita pada saat kita sedang mengalami macam-macam musim dalam kehidupan kita ya. Ya, selama kita hidup kita akan mengalami dan melewati banyak sekali musim. Sukacita, duka cita, keberhasilan, kegagalan, kesakitan, kesembuhan. Kadang kita bisa ngelewatin gunung dan menikmati pemandangan yang sangat indah. Namun terkadang juga kita harus melewati lembah yang gelap. Keluarga rohani yang Tuhan tempatkan di sekeliling Anda adalah support Anda. Saya pribadi dengan penuh kerendahan hati, saya bisa berkata, saya ada di sini semua karena dukungan dan doa keluarga rohani. Yang ada berjalan bersama saya, dimulai sejak saya mulai lahir baru sampai sekarang ini. Mungkin mereka nggak ada di setiap musim saya ya. Mungkin orangnya bisa berganti-ganti gitu. Dari zaman saya lahir baru, saat saya kuliah, saya punya keluarga rohani di sana. Kemudian saat kami di sini, saya punya keluarga rohani di sini. Tuhan menempatkan komunitas keluarga rohani yang luar biasa di setiap musim hidup kita. Kita harus sadar itu. Ada keluarga rohani, ada komunitas rohani yang sudah Tuhan sediakan. Apakah kita melihatnya atau kita pura-pura nggak melihatnya? Apakah kita menyadarinya atau malah kita menghindarinya? So, berakar dalam komunitas keluarga rohani sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Saya pernah baca ya, ada 3 hal yang baik, sangat bermanfaat bagi hidup kita dan dibutuhkan manusia, namun seringkali dihindari. Yaitu yang pertama, healthy eating, makanan sehat. Jadi kadang-kadang kita bisa lebih memilih makanan yang kurang sehat dibanding makanan yang sangat sehat bagi tubuh kita gitu. Saya kalau malam suka lapar gitu, suka ngemil gitu. Kadang susah ya memilih antara ada chips di situ atau minum air putih aja, terus tidur gitu. Air putih lebih baik buat tubuh saya, karena pada saat sudah malam, metabolisme pasti sudah waktunya untuk istirahat, bukan waktunya untuk makan lagi. Sulit untuk memilih apakah memilih chips atau air putih, itu yang pertama. Yang kedua, exercise. Pak Halim ketawa banget nih kalau lihat saya nih. Exercise, olahraga gitu. Saya banyak sekali alasan untuk tiba-tiba kalau udah waktunya suami saya ngajakin untuk olahraga gitu. Kok kayaknya tiba-tiba ide saya kreatif banget gitu ya. Untuk memikirkan alasan apa ya. Untuk menghindari waktu untuk olahraga ini gitu. Aku mau nyapu, aku mau beresin ini, bla 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 gitu. Yang penting gak olahraga. Padahal olahraga bagus untuk tubuh saya. Sangat bagus gitu. Tapi kenapa ya? We tend to menghindari gitu. Yang ketiga, yang bikin kaget adalah komunitas rohani. Komunitas rohani justru dihindari gitu. Mungkin akan lebih nyaman buat kita pada saat pulang kerja, malam akan lebih nyaman untuk kita leha-leha, nonton Netflix atau istirahat gitu dibanding kita ke home. Dibanding kita ikut home. Padahal apa? Roh dan jiwa kita butuh home, butuh keluarga rohani. Namun kenapa biasanya keinginan kita untuk melakukan hal yang lain lebih kuat dibanding kebutuhan roh kita, kebutuhan jiwa kita untuk ada di dalam home, untuk ada di dalam komsel. Itu agak shock juga saya bacanya, wow, healthy eating, exercise, community. Ya, dari banyaknya manfaat ya, dari banyaknya manfaat untuk berada dalam komunitas keluarga rohani,
Saya mau membagikan 3 hal yang terjadi dalam komunitas keluarga rohani. Ini lahir dari apa yang saya terima, lahir dari pengalaman saya ya. Yang pertama, dalam komunitas keluarga rohani ada saling membangun. Saling membangun. 1 Tesalonika 5 ayat 11 saya bacakan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi di dalam komunitas rohani apa yang akan kita alami adalah hidup kita dibangun di dalamnya. Dasar dari gereja ini adalah home. Backbone dari gereja ini adalah home. Bukan Sunday service. Tapi home, disitulah perjalanan rohani kita, disitulah pertumbuhan rohani kita, disitulah kita dimuridkan dan memuridkan, disitu kita dibangun. Ya, kadang memang namanya bangun brick by brick ya. Ada kadang sesuatu yang harus dipangkas, ada yang sesuatu yang harus seperti bangun rumah. Ada sesuatu yang harus direnovasi, ada sesuatu yang harus disingkirkan. Nah, mungkin kadang-kadang hal ini yang membuat kita malas ya ada di dalam komunitas rohani. Atau malah kita memutuskan untuk keluar dari keluarga rohani gitu. Karena pada saat kita ada di dalam mungkin kita mengalami gesekan. Padahal di Alkitab sendiri berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Justru pada saat kita ada di dalam komunitas rohani, kita bertemu dengan sesama, disitulah kita semakin ditajamkan gitu, semakin dibangun. Mungkin ada tension di dalamnya, ada problem di dalamnya, tapi lihatlah tension atau problem itu sebagai sarana kita untuk bertumbuh, sarana untuk kita dibangun, bukan jangan melihat itu sebagai sarana untuk keluar. Tension atau masalah atau benturan, gesekan di dalam bukanlah tanda untuk Anda keluar dari home. Bukanlah tanda untuk Anda keluar dari komunitas. Tetapi itu adalah tandanya Tuhan bahwa Tuhan mau Anda level up. Tuhan mau kita bertumbuh. Ada area yang Tuhan lihat mau Tuhan perbaiki di situ. Lihatlah itu sebagai sesuatu kasih karunia ya. Lihatlah itu sebagai suatu kesempatan untuk kita bisa bertumbuh, bisa level up, bisa gak segitu-gitu aja hidupnya gitu. Saya suka dengan statement, kami terima Anda apa adanya, namun kami tidak membiarkan Anda apa adanya ya. Atau gimana ya, pokoknya itu ya. Tetap apa adanya. Jadi pada saat Anda masuk dalam suatu komunitas rohani, dalam suatu home, be real, be you, be vulnerable. Ya ini aku dengan penuh kekuranganku dan aku punya juga kelebihan untuk bisa memberkati orang lain. Tapi aku juga punya kekurangan gitu. Just be you, just be real. Dan dalam komunitas itu kita saling menerima gitu. Cuma di dalamnya kita nggak akan membiarkan orang begitu-begitu aja gitu. Di dalam komunitas rohani justru karakter kita akan dibentuk. Segala sesuatu yang Tuhan lihat gak baik dalam kita, itu akan dipangkas. Di dalam rumah rohani, di situ ada teguran, di situ ada koreksi. Disitulah kita dibangun, hidup kita dibangun. Jadi keuntungan besar kalau kita bisa ada dalam keluarga rohani. Karena disitulah hidup kita dibangun. Dan yang kedua, dalam komunitas rohani ada saling menguatkan. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, saya ingat waktu awal-awal ikut komunitas ya, komsel ya, waktu saya masih kuliah.
ya itu kayak yang 3 hal yang dihindari tadi. Salah satunya adalah komunitas rohani. Saya sering bikin alasan untuk nggak datang komsel. Entah kerjain tugas lah, entah ada apalah. Pokoknya saya sering bikin alasan gitu ke kayak apa ya, kakak rohani saya. Jadi kayak home leader ya. Terus akhirnya satu waktu home leader saya ini, kakak rohani saya ini menegur saya, dia bilang, Dek, kadang ya pada saat kita merasa males banget gitu ya untuk datang ke komsel, padahal di situ Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang besar untuk kamu. Padahal Tuhan sedang menyiapkan berkat buat kamu. Padahal Tuhan pengen ngomong sesuatu untuk kamu. Di situ saya ingat banget. Saya ingat banget dan sampai sekarang itu terus terjadi dalam hidup saya. Jadi kalau saya mulai agak-agak males-males gitu ya, atau gimana gitu mau datang home atau mau datang CP gitu ya, corporate prayer gitu. Saya mulai ingat sama apa yang kakak rohani saya pernah bilang. Oh no, Tuhan punya sesuatu buat saya hari ini. Tuhan punya berkat yang besar buat saya hari ini. Tuhan mau ngomong sesuatu sama saya hari ini, saya mau datang. Jadi saya lawan keinginan itu karena saya percaya ada sesuatu buat saya. Pernah suatu saat, pada saat kami home ya, waktu itu saya dan suami saya capek banget gitu, memang capek banget karena pekerjaan yang begitu luar biasa di pandemi ini kan kita kayaknya walaupun WFH tapi kerja terus sampai malam gitu ya. Nah pada hari home kita berdua home gak ya gitu. Terus akhirnya saya ingat lagi dengan kata-kata kakak rohani saya. Aduh kayak ada sesuatu deh, ada sesuatu yang kita butuhkan yang mau Tuhan sampaikan. Benar kita tetap home. Dan pada saat itu ada seseorang dalam home kami mengatakan sesuatu yang benar-benar itu kena banget dalam hati kami. Tentang kekhawatiran. Pada saat itu kami benar-benar hidup kami pada saat itu penuh dengan kekhawatiran. Hari-hari kami itu khawatir tentang sesuatu yang aduh nanti gimana gitu. Tapi pada malam hari itu dia share tentang kekhawatiran. Tiba-tiba share tentang kekhawatiran yang out of nowhere. Maksudnya pada saat itu bukan topik dari apa yang kita bicarakan gitu. Tapi dia bersaksi di situ, saya mau bersaksi tentang sesuatu yang baru saya alami. Dan dia share tentang kekhawatiran. Ternyata yang dia bagikan pada saat itu ternyata memang kekhawatiran itu gak ada manfaatnya gitu. Kekhawatiran itu gak perlu buat kita gitu, hanya capek-capekin kita. Kita hanya perlu percaya sama Tuhan, Tuhan yang ngatur semuanya. Bahkan apa yang Tuhan berikan lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Apa yang Tuhan sediakan itu benar-benar wow, gak kepikiran gitu. Ternyata bisa gitu. Ternyata disediakan gitu. Dan itu hari itu benar-benar menjadi sesuatu kekuatan bagi kami. Kami dikuatkan melalui sharing-sharing di home. Jadi pada saat kita di home, kita ada sharing, kita ada doa. Di situ kita saling menguatkan ya, dengan testimoni, dengan kemenangan-kemenangan. Bahkan pada saat orang bercerita tentang masalahnya, Tuhan bicara sesuatu melalui kita dan kita menguatkan dia. Dan seperti firman itu pedang bermata dua ya. Justru apa yang kita dapatkan memberkati kita juga gitu. Kita ya itulah luar biasanya ada di home gitu. Pada saat kita sharing kita saling menguatkan. Jadi tidak hanya menguatkan orang lain tapi kita sendiri juga dikuatkan di situ. Dan yang ketiga, dalam komunitas keluarga rohani ada saling menopang. Saling menopang. Di Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Oke. Di Galatia 6 ayat 1 sampai 2 berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung
bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, seperti kemarin ya, baru tadi malam ya, Pastor cerita tentang pohon ya, pohon palem ya Pastor ya. Pohon kelapa di pantai BSB. Pada saat pohon itu baru ditanam, di situ ada apa? Kayu yang ditaruh penopang di samping-sampingnya. Itu untuk menjaga pohon kelapa itu stand firm ya, stand firm, berakar kuat. Nah, pada saat sudah berakar kuat, topangan itu bisa dilepas gitu. Itu sangat memberkati saya ya, sama seperti di home. Pada saat kita baru tertanam, kita mulai berakar, ada topangan-topangan yang luar biasa yang ada dalam home. Saya mau cerita, kita semua pasti punya blind side. Saya sering di mobil ya, kalau lagi suami saya lagi nyetir, saya di samping. Ada satu sisi di dekat kursi supir, di situ ada kayak plang gitu, itu blind side buat dia gitu. Jadi dia kadang nggak bisa ngelihat yang sebelah kanan ya. Saya sering kalau kami lagi jalan, kemudian ngelihat, awas itu ada motor. Saya sering lihat itu dan dia nggak ngelihat itu gitu. Di hidup kita juga seperti itu ya. Kadang kita setiap kita pasti punya blind side. Pasti punya sesuatu yang kita butuh bantuan orang lain untuk melihat. Entah itu pelanggaran, kesalahan yang kita nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Nah, disitulah kita butuh keluarga rohani. Disitulah kita butuh orang untuk bantu kita melihat blind side-nya kita gitu. Blind side itu pada saat seseorang melihat blind side kita, bisa jadi kita diberikan teguran, kita diberikan koreksi, kita diberikan peringatan, dan keluarga rohani yang mengasihi Anda, yang melihat sesuatu dalam hidup Anda, sesuatu yang tidak benar, pasti akan menegur Anda. Masing-masing kita pasti punya blind side. Dan keluarga rohani kita lah yang akan membantu kita untuk melihat blind side itu. Beberapa waktu lalu, saya minta tim worship untuk naik. Beberapa waktu lalu ada seseorang gitu ya yang sharing dengan kami tentang kekecewaan dia terhadap gereja dan komunitas. Dia berkata, saya nggak mau ada di dalam gereja, saya nggak mau ada dalam komunitas, komsel atau apapun itu yang rohani-rohani. Terus kami bertanya kenapa? Karena ya saya melihat banyak orang, mungkin teman-teman dia, kerabat dia, saya melihat dia rajin ke gereja, dia di gereja melayani, atau dia ya paling nggak dia rajin datang ke gereja, namun hidupnya nggak memberkati tuh, hidupnya ya masih menjadi batu sandungan. Apa yang dia lihat adalah, kok kamu udah dalam gereja lama, tapi kamu masih begitu-begitu aja hidupmu. Atau hidupmu tidak menjadi berkat, atau bahkan hidupmu menjadi batu sandungan. Ya, di situ saya sempat terdiam dan berpikir, jawaban apa yang mau saya berikan gitu untuk saudara ini gitu. Namun saya diingatkan satu hal, apa yang saya dapat dari gereja ini. That's church. Itulah gereja. Gereja adalah tempat untuk orang yang hancur.
Gereja adalah tempat untuk kita yang berdosa. Gereja bukan tempat untuk ahli Taurat, orang Farisi, yang udah mungkin menganggap hidupnya suci dan kudus. Tapi tempat duduk ini disediakan buat kita yang butuh Tuhan. Buat kita yang gagal, kita yang berdosa, kita yang masih hancur hidupnya. Itulah gereja. Itulah gereja. Itulah kenapa pintu gereja terbuka. Buat orang-orang yang berdosa, untuk hidupnya dipulihkan. Tuhan Yesus itu datang bukan untuk orang-orang yang kudus dan suci, yang hidupnya udah benar. Tuhan Yesus itu datang untuk kita yang berdosa. Untuk kita yang berdosa. Siapa kita menghakimi orang lain? Siapa kita menghakimi kegagalan orang lain? Kadang-kadang kalau saya melihat ada yang seperti itu bertanya, atau saya melihat, mungkin kita banyak melihat pemimpin rohani yang jatuh, mungkin kita melihat keluarga rohani kita juga yang masih gagal dalam hidupnya, atau belum menjadi berkat, atau menjadi batu sandungan. Saya balik bertanya dalam hati saya, what would Jesus do? Apa yang Tuhan Yesus akan lakukan? Kalau Tuhan Yesus bertemu dengan orang ini, saya yakin, seperti lagu tadi, dia akan duduk bersama kita. Dia akan duduk satu meja dengan orang berdosa itu. Orang yang kita lihat gagal, orang yang kita lihat sebagai batu sandungan, orang yang kita lihat berdosa. Tuhan Yesus akan duduk bersama dia. Tuhan Yesus akan rangkul dia. Jadi kita belajar, pada saat kita melihat hidup orang lain, mungkin penuh dengan kegagalan, lihatlah dengan mata kasih. Lihatlah dengan hati. Sama seperti Tuhan Yesus melihat mereka. Tuhan Yesus itu dasarnya kasih, that's it. Gak ada penghakiman dalam dia. Yang ada kasih dan pengampunan. Apakah kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Apakah kita bisa mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti kita? Apakah kita mau duduk bersama orang-orang yang kita anggap berdosa? Atau justru orang-orang itu membuat kita keluar dari gereja? What a loss. Bagi saya itu suatu kerugian. Kita keluar dari gereja, kita tidak mau gereja, kita keluar dari komsel hanya karena melihat ada orang yang hidupnya masih dalam prosesnya Tuhan. Suatu loss buat kita, suatu kerugian buat kita. Karena di dalam gereja, Tuhan sudah menyediakan kehidupan bagi kita. Tuhan sudah menyediakan pertumbuhan bagi kita. Tuhan menyediakan kasih bagi kita. Ya, di dalam keluarga rohani, dalam rumah rohani, kita saling menopang. Kalau kita melihat ada sesuatu yang salah, datanglah kepada orang itu, tegurlah dengan kasih, dengan dasar kasih. Datanglah, tegurlah dengan kasih. Dan setelah itu apa? Setelah itu biarkan Tuhan bekerja. Karena apa? Kita sudah tabur benih, kita sudah melakukan bagian kita, sisanya adalah bagian Tuhan. Sisanya kita apa? Kita berdoa bagi orang itu. Di dalam rumah rohani ada topangan, disitulah kita menopang, disitulah kita saling menopang. Ya, ada satu quotes yang bagus. You become a Christian alone, but you cannot live a life as a Christian alone.
Kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus, itu adalah keputusan pribadi kita. Itu adalah urusan kita sama Tuhan. Namun setelahnya, dalam menjalani hidup kita sebagai seorang Kristen, kita nggak bisa sendiri. Kita butuh orang lain yang ada sekitar kita untuk bersama-sama bertumbuh dengan kita. Untuk bersama-sama saling menopang, saling membangun, saling menguatkan. Kita butuh untuk dimuridkan. We cannot live a life as a Christian alone. Kita butuh orang lain. Saya mau tutup dengan satu ayat Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. So, jika saudara telah berada dalam komunitas keluarga rohani atau home, bersyukurlah. Bersyukurlah atas orang-orang yang sudah Tuhan taruhkan dalam hidup Anda. Sebagai support system Anda, sehingga Anda bisa terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. And don't take it for granted. Jangan menganggap sepele orang-orang yang ada di sekitar Anda. Mereka itu seperti apa ya? Mereka sangat berharga. Mereka sangat berharga ada dalam hidup Anda. Dan jika saudara belum menemukan komunitas keluarga rohani, saya mau encourage, find your people. Find your support system. Buatlah keputusan untuk tertanam, berakar, dan bertumbuh di dalam komunitas keluarganya Allah. Di dalam komunitas keluarga Allah, we commit to truly live in community together. Kita kita berkomitmen untuk hidup di dalamnya bersama-sama. Kita share struggle kita tampil apa adanya. Kita melayani, saling melayani, dan kita mengasihi, saling mengasihi di dalamnya. Saya minta dibukakan slide terakhir. Ya. Di dalam keluarga rohani adalah support kita, adalah dukungan kita, adalah rootnya kita, akarnya kita. Yang memberikan semangat pada kita melewati banyak hal dalam hidup kita. Bahkan pada saat kegagalan pun terjadi dalam hidup kita, keluarga rohanilah yang ada bagi Anda. Mereka menerima Anda dengan unconditional love, support yang unconditional. Jadi komunitas keluarga rohani sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Bahkan pada waktunya kita berpulang ke rumah Tuhan, keluarga rohanilah yang ada di situ. Apa yang saya lihat pada saat papa kami dimakamkan, bahkan pada saat papa kami di waktu-waktu terakhir dia sakit, keluarga rohaninya, keluarga gerejanya lah yang ada di samping dia selalu mendoakan, selalu datang. Pada saat beliau meninggal, mereka yang melayani semuanya, kami keluarga duduk semua. Mereka yang melayani semuanya. Sampai ke pemakaman, sampai ke menyediakan liang kubur. Merekalah yang menyediakannya. Keluarga rohani, gereja yang menyediakan semua itu. Di situ saya sangat diberkati. Sampai kami pun bertanya, sampai di sana gitu, bagian kami apa? Gak ada, kalian hanya duduk dan berduka. Nikmati waktu-waktu terakhir bersama papa kalian. Itu luar biasa banget.
Kami hanya duduk dan semuanya di take care oleh keluarga rohani, di take care oleh gereja. Sampai papa kami dikuburkan dan sampai beberapa malam ada malam penghiburan. Di situ kami terus dilayani. Luar biasanya keluarga rohani itu dalam hidup kita. Dari awal kita lahir baru sampai nanti kita kembali ke Tuhan, pastikan ada keluarga rohani di samping Anda. Pastikan ada support system di samping Anda. Oke, kita bangkit berdiri. Kita mau satu dalam doa. Mau tundukkan kepala kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kita tundukkan kepala kita. Saya mau berdoa bagi Anda yang pagi hari ini menangkap pesan Tuhan dan Tuhan berbicara pribadi dalam hati Anda. Anda yang selama ini merindukan ada dalam komunitas keluarga rohani. Bahkan mungkin Anda yang selama ini menganggap bahwa saya nggak butuh keluarga rohani. Namun pagi hari ini Tuhan berbicara sesuatu dalam hati Anda. Dan ada kerinduan yang baru untuk Anda bisa tertanam dalam keluarga rohani. Dan juga bagi Anda yang mungkin sudah lama tertanam, namun sudah lama juga tidak terkonek dengan keluarga rohani, dan Anda mau recommit untuk komitmen kembali ada di dalam komunitas keluarga rohani, untuk kembali dibangun, untuk kembali dikuatkan, untuk kembali ditopang. Saya mengundang untuk setiap Anda yang mau meresponi suara Tuhan dalam hati Anda saat ini, menaruhkan tangan Anda di dada. Saya mau berdoa bagi Anda semua. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, mau berdoa ya Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang mau meresponi suara-Mu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, yang menaruhkan tangannya di dada ya Bapa, yang mau meresponi panggilan-Mu Tuhan, yang mau meresponi suara-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Berdoa ya Bapa, biarlah Engkau meneguhkan hati mereka ya Bapa. Berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan membawa mereka untuk menemukan komunitas keluarga rohani ya Bapa. Untuk menemukan home bagi mereka ya Bapa. Untuk menemukan rumah rohani bagi mereka ya Bapa. Aku berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memberikan keteguhan hati, Engkau yang memberikan komitmen ya Bapa, untuk mereka datang bergabung di dalam komunitas keluarga rohani. Mereka yang rindu untuk berakar lebih lagi dalam Engkau ya Bapa, lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau.